Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang strategi kampanye pemenangan calon anggota legislatif nomor urut 1 Partai Gerindra, yaitu Danang Wahyubroto dalam pemilihan umum anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Aris Ashari, Alfiona Tiara Putri, Tania Rahayu, Rifani Raisa, Asyatu Az-Zahra, Riyad Rofiatul, Aulia Sarah, dan Fadli Amar. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama kita akan membahas tentang wilayah dapil dari calon legislatif ini. Nah, kebetulan calon legislatif ini termasuk dalam wilayah Dapil 3 DI Yogyakarta, yang mana di dalamnya itu termasuk juga Kabupaten Bantul. Nah, Kabupaten Bantul ini mencakup 8 kecamatan, mulai dari Kecamatan Serandaan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, dan terakhir Kecamatan Sedayu. 8 kecamatan ini tersebar di Kabupaten Bantul, mulai dari pinggir pantai sampai mendekati kota Jogja. Nah, selanjutnya dalam pemilihan kali ini jumlah kursi yang diperebutkan untuk Dapil 3 DI Yogyakarta itu ada 7 kursi. Nah, sehingga analisis situasi segmentasi berdasarkan yang survei yang sudah kita lakukan, daerah Bantul atau Dapil 3 itu analisisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, analisis geografis. Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bentang alam Kabupaten Bantul ini terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan juga perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Sehingga kawasan daerah Kabupaten Bantul ini bisa dibilang sangat luas dan hampir mencakup banyak segi geografis seperti pantai, dataran tinggi, perbukitan, dan sebagainya. Nah, sehingga banyak juga area-area persawahan dan pantai-pantai yang menghasilkan banyak ikan-ikan. Kemudian secara demografi, karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan wilayah lahan pertanian yang luas, dan sektor pertanian masih menjadi andalan utama pemasukan kas daerah. Selain itu, dari sektor pertanian, Kabupaten Bantul bisa dikenal sebagai salah satu pemasok bawang merah ya. Nah, selain itu, salah satu yang bisa diunggulkan atau yang terkenal dari Kabupaten Bantul adalah objek wisata yang dapat memikat banyak para wisatawan. Objek wisata di Kabupaten Bantul ini meliputi objek wisata alam, wisata budaya atau sejarah, pendidikan, taman hiburan, dan sentra industri kerajinan. Kemudian analisis yang terakhir yaitu dari segi psikografi, memberikan peluang kepada pemerintah daerah ataupun daerah itu sendiri, karena dengan adanya pertanian dan objek-objek wisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi setempat. Dan dengan begitu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan memunculkan kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya, target sasaran kampanye kita adalah terbagi menjadi 2. Yang pertama terbagi menjadi 2, target primer dan sekunder. Target primer dari tim pemenangan Danang Wahyubroto adalah menyasar para pemilih di daerah Dapil 3 DI Yogyakarta atau Kabupaten Bantul. Nah, targetnya itu laki-laki atau perempuan yang berprofesi sebagai petani dan persentase pendidikan SMA dan sederajat atau ke atas. Kenapa kami memilih
target primernya sebagai seperti yang tadi, karena menurut kami Danang Wahyubroto ini lebih terkenal, maksudnya lebih dikenal di antara para penduduk yang sudah cukup dewasa dan kebanyakan bekerja sebagai petani atau nelayan. Nah, tapi kami juga tidak lupa memasukkan target sekunder, yaitu target sekunder dari tim pemenangan Danang Wahyubroto adalah para pemilih pemula. Nah, pemilih pemula dalam hal ini adalah pelajar SMA atau sederajat dan juga mahasiswa tingkat awal yang tercatat berdomisili di daerah Dapil 3 Yogyakarta. Selanjutnya, analisis situasi positioning tingkat pengetahuan masyarakat terhadap caleg Danang Wahyubroto. Menurut survei yang kami lakukan, analisis situasi berdasarkan kecamatan itu tersaji pada tabel berikut. Di Kecamatan Serandakan, tingkat elektabilitas calon itu 20%. Kemudian di Kecamatan Sanden 25%, Kecamatan Panda 15%, Kecamatan Pajangan 15%, Kecamatan Bantul yang paling besar itu 50%. Kemudian disusul Kecamatan Sewon, Kecamatan Sewon 20%, kemudian Kecamatan Kasihan 15%, dan yang terakhir Kecamatan Sedayu sayangnya 0%. Itu yang sangat disayangkan. Nah, kemudian daftar pemilih tetap menurut data berdasarkan wilayah, Kecamatan Serandakan itu memiliki jumlah TPS 113 dengan penduduk laki-laki dengan jumlah pemilih laki-laki itu 11.937 orang dan perempuan 12.332 orang. Nah, berdasarkan data tersebut, yang paling banyak jumlah TPS itu ada di Kecamatan Kasihan dengan 308 jumlah TPS. Sekaligus jumlah anggota pemilih terbanyak juga berada di Kabupaten Kasihan dengan jumlah pemilih laki-laki 37.148 orang dan perempuan 38.116 orang. Nah, selanjutnya goals and objective dari kampanye ini adalah yang pertama, identifikasi problem dulu. Identifikasi problem, masalahnya itu apa? Masalahnya calon legislatif ini tidak terlalu dikenal oleh pemilih pemula. Jadi Pak Danang Wahyubroto ini lebih dikenal oleh orang-orang yang umurnya sudah cukup tua dan kebanyakan sudah bekerja, ada yang sebagai petani, nelayan, mungkin pegawai negeri dan sebagainya. Tapi kurang dikenal di kalangan pelajar atau pemilih pemula. Kemudian persoalan kampanyenya apa? Calon nomor urut 1 lebih diketahui oleh pemilih yang sudah memilih dan tambahan suara diperoleh dari pemilih pemula. Nah, sumber suara utama itu didapatkan dari pemilih yang memang sudah pernah memilih. Maksudnya bukan pemilih baru, bukan pemilih pemula. Jadi sudah pernah memilih dan tahu dan sudah mengenal juga siapa caleg tersebut. Nah, baru kemudian tambahan suara disusul oleh suara yang diperoleh dari pemilih pemula. Target kampanyenya, targetnya jelas untuk wilayah Dapil 3 DI Yogyakarta, yang mana perolehan jumlah suara terbanyak yaitu mencapai 15.625 suara. Kemudian communication goals-nya untuk menambah pengetahuan pemilih pemula tentang caleg dengan nomor urut 1 sehingga meningkatkan perolehan suara. Nah, dengan mengadakan kampanye yang dilakukan, harapannya akan menambah pengetahuan pemilih pemula tentang Bapak Danang Wahyubroto ini, Bapak Danang Wahyubroto ini agar lebih dikenal dan lebih familiar di antara para kalangan pemilih pemula. Nah, kemudian selanjutnya analisis SWOT. Kelebihan
Yang pertama, kelebihannya adalah beliau aktif dalam hal kemasyarakatan, seperti melengkapi kebutuhan masyarakat, mengembangkan tempat wisata yang berpotensi sangat besar untuk menyejahterakan masyarakat, dan mulai menjalankan program-program pemulihan ekonomi masyarakat. Kemudian kekurangannya, sayangnya tidak terlalu dikenal oleh para pemilih pemula. Nah, peluangnya apa? Peluangnya banyak dikenal oleh masyarakat yang aktif dalam organisasi dan kemasyarakatan. Sedangkan ancamannya memiliki saingan yang lebih dikenal di kalangan masyarakat sekitar Jogja, terutama lebih dikenal di kalangan para pemilih pemula. Nah, kompetitornya atau saingan beliau itu ada 6 ya. Yang pertama dari PKB, kemudian ada juga dari PDIP. PDIP ada 2 orang dan PKS 1 orang, dari PAN 1 orang. Nah, itulah para kompetitor beliau. Kemudian strategi kampanyenya bagaimana? Tim pemenangan Danang Wahyu Broto menggunakan strategi kampanye 4D. Apa itu 4D? Yang pertama, positioning, yaitu mengembangkan lokasi Sungai Kalibayem sebagai destinasi wisata dan mulai menggarap program-program pemulihan ekonomi. Berdasarkan analisa yang telah kita lakukan di awal, Kabupaten Bantul ini terkenal, geografisnya terkenal dengan banyak gua, pantai, bukit, hutan pinus, dan persawahan yang bisa dibilang sangat indah dan memanjakan mata. Nah, peluang ini kami manfaatkan untuk mempromosikan tempat-tempat sebagai objek wisata. Contohnya di sini adalah lokasi Sungai Kalibayem yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Tujuannya untuk memulihkan perekonomian. Kemudian yang kedua ada polisi, yaitu menginovasikan wisata Jogja agar seperti Singapura. Karena dilihat wisata Jogja ini sudah cukup banyak, tapi beberapa masih kurang, bisa dibilang kurang terawat dan manajemennya kurang baik. Sehingga di sini kami akan berusaha untuk lebih memajukan wisata di Jogja, begitu. Kemudian yang ketiga ada Parti atau Gerakan Indonesia Raya, yaitu partainya atau yang lebih dikenal sebagai Gerindra. Kemudian yang terakhir ada presentation, yaitu kandidat bisa mengambil keuntungan dari media massa. Nah, budgeting yang sudah kami rancang itu tersaji sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan sosialisasi media cetak suara dengan total biaya 12.200.000. Nah, di sini kami berencana untuk memasukkan kampanye ini ke media cetak suara. Bisa seperti TV atau YouTube dan sebagainya. Kemudian juga ada khusus sosialisasi radio dengan total biaya 5.500.000. Kenapa kami memilih radio? Karena di tengah masyarakat pedesaan atau masyarakat yang umurnya sudah lanjut, itu mereka lebih akrab dengan radio daripada TV. Karena kadang mereka ketika berada di sawah itu sambil bekerja, sambil menggarap sawahnya, mereka mendengarkan radio, sehingga radio ini cukup signifikan, cukup penting, sehingga kami memutuskan untuk kampanye menggunakan radio. Kemudian ketiga ada alat peraga kampanye dengan total biaya 165 juta, dan juga ada kunjungan masyarakat atau komunitas dengan total biaya 80 juta. Kemudian ada juga event kebudayaan, kami akan menyelenggarakan event kebudayaan dengan total biaya 757 juta. Tak lupa ada juga event religius yang mengiringi event kebudayaan dengan total biaya 106 juta. Kemudian ada juga biaya psikologis kesehatan caleg dengan total biaya 11.500.000. Dan ada biaya konsultan 20% dari total anggaran, yaitu 120 juta. Dan
tak lupa ada juga biaya inflasi 2,5%, yaitu 20 juta. Sehingga total keseluruhan budgeting kampanye yang telah kami rancang itu berjumlah 1.277.200.000 rupiah. Begitu. Kemudian kesimpulannya, strategi komunikasi politik Danang Wahyubroto dilakukan untuk membentuk image dengan merawat ketokohan dan kelembagaan. Mengingat calon legislatif ini cukup dekat dengan masyarakat dan sering berinteraksi melalui acara-acara baik keagamaan maupun kebudayaan. Nah, dengan membentuk image positif seperti disiplin dan merakyat saat menjadi pemimpin. Selain itu juga memanfaatkan wilayah untuk mengembangkan tempat wisata yang berpotensi sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat dan mulai menjalankan program-program pemulihan ekonomi masyarakat. Mengingat letak geografis Kabupaten Bantul yang di dalamnya banyak tempat-tempat atau objek wisata yang menarik banyak wisatawan. Nah, kemudian Danang Wahyubroto juga selalu aktif dalam hal kemasyarakatan, seperti membantu melengkapi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Sehingga Danang Wahyubroto ini Bapak Danang Wahyubroto ini banyak dikenal oleh masyarakat yang selalu aktif dalam organisasi dan kemasyarakatan. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan wilayah lahan pertanian yang luas. Oleh karena itu, sektor pertanian masih menjadi andalan utama untuk pemasukan kas daerah. Selain dari sektor pertanian, Kabupaten Bantul bisa dikenal salah satunya karena objek wisata yang dapat memikat para wisatawan. Banyak contohnya seperti Pantai Parangtritis, Kebun Buah Mangunan, Hutan Pinus, dan sebagainya. Dengan adanya pertanian dan objek-objek wisata, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi setempat, dan dengan begitu akan memunculkan kepuasan dari masyarakat di daerah itu sendiri. Hal itulah yang akan dikembangkan oleh Bapak Danang Wahyubroto bersama kami untuk mengembalikan perekonomian masyarakat di sana. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah menyaksikan.